Oke, selamat datang di podcast Witel Sultra. Halo teman-teman. Halo. Oke, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari SMA 4 Kendari. Halo semua. Oke, tamu kita kali ini adalah satu tuh Ray dari Wakil Sekretaris OSIS. Iya. Dan Berlin apa Berlin? Ketua Ordi Basis. Ketua Orde Basis. Oke. Kalian angkatan 45 ya. angkatan 45 tahun. 45 tahun 2020. Ya, masuk tahun 2020. Tahun 2020, tahunnya angkatan corona ya berarti. Iya. Masa-masa sulit tuh, Kak. Masa-masa sulit karena harus belajar online. Betul sekali. Kita beradaptasi ya pada saat kelas 9 SMP masih belum corona. Belajarnya belum corona. Pada saat di SMA kita belajar langsung online. Ya, langsung online menggunakan Teams dulu. Bukannya kalian itu 2020 berarti masih sempat dapat SMP? Masih dapat SMP corona. SMP tapi kelas 9 semester 2 itu sudah online. Tapi sudah tidak belajar ya kalau untuk kelas 9 ya. Ujian itu kalian bukan ujian. Kita enggak ujian dulu. Enggak ujian. Jadi kebetulan juga waktu itu dihilangkan ya ujian nasional ya. Iya. Ujian nasional pertama kali dihilangkan itu Ya, kan di angkatannya kalian. Jadi kita merasa angkatan yang paling kita Spesial. enak banget Iya, ya, istimewa. Dan juga semua itu berawal dari isu libur 2 minggu. 2 Betul minggu berujung 2 banget, tahun. 2 tahun. Aduh. Maksudnya isu libur 2 minggu. Jadi awal masuk corona di Indonesia, Kak. Oh, iya, Diliburkan iya. 2 minggu. Dua minggu. Ternyata Diperpanjang diperpanjang sampai 2 sampai 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kalian belajar di rumah. betul. Belajar online. Belajar online. Mengurung diri di rumah menjadi introvert. Tapi lebih enak belajar online atau belajar langsung? Belajar langsung. Tapi tadi dengar-dengar Ray maunya online sih. Tapi tidak, kayaknya setelah dipikir 2 kali lebih setuju dengan belajar Betul. offline sih, karena kita lebih bisa banyak mengakses sosial begitu, lebih banyak Lebih bisa berinteraksi. bersosialisasi. Iya, betul. Kalau Berlin memang suka langsung bukan online, langsung bertemu orang-orang, berinteraksi, karena Berlin orangnya suka sosialisasi Kak sama orang-orang yang lain. Sesuai dengan kepribadian Berlin tuh suka banget bicara. Iya. Kentara Jadi ya. kalau misalkan Berlin cerewet jangan jangan pusing dan juga jangan dimaklumi saja, iya, harus Maklumi dimaklumi. saja kalau Berlin ya. Karena itu kemampuan Berlin yang harus ditingkatkan seperti itu. Oke, di SMA 4 kalian masuk 2020. Terus belajar online selama Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 Iya. tahun ya. 1,5 tahun belajar. Itu ada kendala kah atau kalian kenal pertama kali di mana? Kalau boleh Kita tahu. kenal pertama kali di lomba. Satu kelas ya? Lomba. Satu kelas. Ada lomba karena Ada kita di lomba. SMA 4 juga memang banyak banget lomba ya. Ya. Kalau di SMA 4 itu banyak banget lomba yang masuk Kak, dan itu biasa lombanya tidak ada yang terskip. Ya, Kan pokoknya biasa kalau disapu misalkan semua. di SMA lain tuh biasa pernah dengar itu ada lomba tapi nggak usah ikut deh, Ya, lagi jangan nggak ada dulu. ini gitu. Tapi di SMA 4 alhamdulillah Kak, seluruh lomba yang masuk di SMA 4 itu diikuti semua. Bahkan walaupun dulu itu yang masih online dulu, masih aktif-aktifnya COVID, SMA 4 tidak mau langsung lomba-lomba kita ikuti semua Iya, selagi walaupun kita masih online bisa. ya. Walaupun online. Kita waktu itu tuh online karena lombanya bentuk video. Ya. Jadi di situ deh pertama kali kita akrab sama Ray, saya sama Ray gitu. Oh iya, tapi tidak satu kelas kalian. Tidak. Udah satu kelas. Tapi tetap sama namanya ya. Beda angkanya aja. Bedakannya Olim 1, Olim 2. Olim Olim 1, Olim 2. Jadi Olim di itu kedua. di SMA 4 itu ada Olim namanya, kelas Ya, Olim. kelas Iya, kelas unggulannya. unggulan. Itu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ada Olim semua. Iya. Kalau angkatan Tapi sekarang ada kalau nggak? angkatan sekarang kan itu menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Jadi penjurusannya nanti di kelas 11 pada saat mereka naik kelas. pada saat- Iya. Oh iya. Tapi belum tahu betul sih bagaimana sistematika dari Sistematikanya, merdeka belajar itu, mekanisme cuma dari dengar-dengar saja. Betul. Jadi anak-anak Olim itu yang sering ikut Olimpiade. Ya, yang sering- lomba-lomba lah, bukan cuma Lomba-lomba. olimpiade. Biasa Akademik bukan akademik. Iya. Kalau non akademik juga biasa diikuti dari kelas lain. Iya. Oke, mungkin kita ingin tahu di SMA 4 itu ada berapa jurusan sih? Ada 3. Ada 3. Ya. Iya. IPA, IPS, dan Baya. Bahasa dan budaya. Saya bahasa dan budaya. Kalian anak Anak IPA. anak IPA. Pak Oh, Oi, anak Olim itu khusus anak IPA berarti ya. Ya, tapi kemarin di angkatan 46 itu ada IPS Ah, Olim. iya, tahun lalu itu. Oh, IPS Olim. Tahun lalu iya, tahun angkatan di bawahku ini ada IPS Olim. Iya, Ada jadi IPS Olim. Olim nggak hanya IPA,
IPS juga juga punya Olim. harus spesial juga ya di masing-masing bidangnya. Gitu Kak. Oke, untuk kegiatannya kalian kan sekolah sekarang sudah mulai sekolah mulai tahun 2021 berarti Iya. ya. Untuk kegiatan sekolah kalian itu ikut apa saja? Ada organisasi sekolah kah atau apa? Kan Ray tadi sebagai wakil sekretaris OSIS. Kalau Berlin di sekolah kesibukannya selain belajar atau menjadi siswa, Ya. saya juga tergabung di Ordibasis TLC atau Talk Lovers Club karena Talk banyak Lovers. banget organisasi Kak di SMA 4 ini luar biasa banget. Jadi apapun minat dan bakat kalian itu ada dan disediakan oleh SMA Iya. Negeri 4 Kendari. Selain di sekolah juga Berlin ikut organisasi luar dinaungi oleh pemerintah yaitu Forum Anak. Itu kesibukannya Kak. Oke, TLC kalau boleh tahu soal TLC dulu mungkin kita bahas biar Ya, boleh, boleh. TLC itu organisasi langsung dari sekolah, maksudnya dari sekolah itu dari salah satu bidang mata pelajaran atau dari OSISnya? Orde Basis di bawah naungan Iya. OSIS. Oh dari Jadi OSISnya Kak. Tapi kalau untuk pembinanya tetap dari sekolah ya, dari ibu guru pembinanya gitu. Jadi kalau untuk Talk Lovers Club ini memang focusingnya itu teman-teman yang suka dengan public speaking. Misalkan kalau formal kan biasa MC, pidato, ada stand up komedi, terus debat juga itu dari TLC yang naungi. Dan jika ada lomba yang berkaitan tentang itu, biasa TLC ini yang latih untuk mengikuti lomba tersebut langsung dengan pembinanya. Gitu. Berarti Berlin bisa stand up comedy juga? Kalau untuk enggak sih Kak, sesuai dengan bidangnya lagi. Kalau masuk, jadi dari TLC itu ada bidangnya lagi. Ada bidangnya lagi. Kalau Divisinya. divisinya. Kalau Berlin masuk divisi itu pidato, debat, MC itu. Stand up comedy lain lagi. Iya, lain lagi. Kalau Berlin kan udah cocok. Kayak cocok juga kalau melawan. Iya Kak. Kalau dari Ray apa kegiatannya di sekolah? Kesibukan dulu kan itu tergabung di kebetulan jadi formatur inti muda di Frasa. Namun karena sekarang sudah naik sebagai wakil sekretaris OSIS, alhamdulillah. Jadi ya harus melepas semua Orde Basis. Kan tadi saya Frasa, anggota TLC dulu saya. Anggota juga. TLC, anggota Frasa. Tapi karena sudah naik jadi harus melepas semua Orde Basis dan harus fokus ke seluruh Orde Basis. Harus bisa menaungi seluruh Orde Basis. Oh begitu. Jadi seluruh Orde Basis. Iya. Oh seluruh. Kalau Berlin tadi kan TLC itu maksud Orde Basis apa dia? Masuk Ordibasis 5.1 ya. 5.1. Segbit Ya, 5.1. Segbit 5.1. Sebagai ketuanya. Sebagai ketuanya. Untuk sebagai segbitnya ada lagi, berarti dia atasan saya gitu. Yang menaungi itu. Sebagai Yang ketua jadi TLC, yang jadi ada lagi jembatan. segbitnya. Betul. Segbit itu yang jadi jembatannya Ordibasis ini TLC sama OSIS. Jadi kalau misalkan memang biasa kan ada hubungannya, kalau misalkan ada kegiatan TLC itu harus koordinasi dulu ke OSIS, melapor gitu. Jadi dialah jembatan saya asik. Jembatan saya untuk koordinasi ke OSIS. Gitu jadi program kerja seperti itu. Berarti nanti yang koordinasikan dari segbitnya ke OSIS, ke formatur inti OSIS Ya, nanti TLC dilaporkan. biasanya langsung ke Ray mungkin ya. Ya, biasanya ke saya, biasanya ke atasan-atasan saya. Atasan. Oh ya. Oke, mungkin yang ingin ditahu juga dari teman-teman yang nonton, kalau misalnya di SMA 4 itu kan tadi terbagi dari segbit 5.1. Itu di SMA 4 itu ada berapa segbit sih sebenarnya? Wah, banyak Ada banget. 10 segbit. Ada 10 segbit. Segbit itu ada sub-segbitnya lagi. Segbit Beranak pinak 1, ya? segbit 1 ada 1.1, 1.2, 1.2 ya. 1.3 masing-masing itu punya Orde Basis. Sampai Segbit 10.3. 10.3. Kita contohkan saya segbit 1. Kalau semuanya kan kepanjangan durasi. Iya. Segbit 1. Segbit 1 kan itu membawahi bidang keagamaan. Keagamaan. Segbit 1.1 itu membawahi Orde Basis Rohis. Segbit 1.2 itu membawahi Persik dan Gasika. Segbit 1.3 itu membawahi KPHD. Hindu. KPHD. Jadi Terus, kalau untuk segbit 1 itu tentang keagamaan. Ya, fokus di bidang keagamaan. Segbit 2 itu budi pekerti luhur dan akhlak mulia, meliputi keamanan, itu ada Orde Basis K2S yang luar biasa hebat-hebat orang di dalamnya. Keamanan ya. Orang-orang yang kuat dan strong. Yang tentunya orang-orang yang mengamankan bukan diamankan ya penting. Oh iya. Betul Ya. sekali. Kenapa agak bangga sekali sama segbit keamanan ini? Betul, saya bangga sekali dengan Segbit K2S. Iya. Karena K2S, tanpa K2S SMA 4 tidak aman.
Oke, deh, setuju. Kalau di antara semua segbit yang paling banyak peminatnya di antara semua segbit itu yang di SMA 4 itu segbit apa? Semua segbit semua Orde Baru itu kan banyak lah semua peminatnya tergantung fashionnya masing-masing. Tapi untuk sejauh ini berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, itu peserta terbanyak Orde Baru dengan anggota terbanyak itu ada di Kors. Segbit Kors itu di bawah naungan Segbit 4.3 Komite Olahraga Siswa. Jadi itu di dalam Kors itu meliputi 3 divisi. Basket, futsal, dan voli. Ini Orde Basis dengan anggota terbanyak saat ini. Kemudian disusul dengan Paskibra. Iya, soalnya Kak waktu itu mungkin kalau dari data Kors paling banyak, tapi kalau di kejadian nyata, di lapangan nih Kak, saya lihat itu di Paski banyak banget peminatnya sampai mengantri semua. Karena waktu mau cerita juga Kak waktu PLS, itu luar biasa banget nih Kak. PLS atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya, di situ ospek lah. Kita tuh kayaknya paling beda deh di antara seluruh MPLS yang ada di dunia mungkin ya. Karena yang luar biasanya itu Kak, setiap Orde Basis membuat tenan atau stand. Iya, stand. Jadi itu kayak benar-benar mempromosikan dan juga kita buat yang bisa kita perlihatkan dan kita banggakan sehingga mereka mau. Kalau Paskibra ini ya, ada anak Paskibra yang di make up terus jadi Paski, terus mereka maskotnya gitu. Jadi itu luar biasa banget, suatu kebanggaan lah. Wah, luar biasa banget nih SMA 4 punya pikiran untuk buat stand-stand gitu kan. Itu pasti mahal gitu ya. Kalau misalkan sekolah lain pasti jangan mideh banyak tenaga lagi yang mau dibutuhkan kayak gitu. Bahkan setelah disurvei bahwa SMA 4 itu satu-satunya SMA dengan PLS yang paling berbeda unik, dari sekolah-sekolah yang paling unik karena punya konsep-konsep tersendiri. Siapa dulu panitia acaranya? Kita dong. Gitu. Osis ya. Panitia terbaik ya kategorinya ya. Kalau dari kalian selain sekolah kan pasti kalian ikut Orde Basis dan lain-lain. Apakah? Iya, betul. Saya mau tahu prestasi-prestasi apa saja yang kalian berdua lah yang mewakili SMA 4. Oke, yang sudah kita berikan kontribusi ya mungkin ya. Berlin mungkin karena sudah ikut forum anak. Kalau misalkan dari Berlin sendiri, kontribusi yang sudah diberikan itu tentunya membawa nama SMA 4 ke provinsi karena bisa menjadi perwakilan atau diamanahkan menjadi ketua forum anak Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus yang kedua juga alhamdulillah menang lomba yang selalu diikuti seperti lomba mendongeng, terus lomba baca puisi. Sudah berapa ya lomba baca puisi? Sudah 3 lomba diikuti dan alhamdulillah 3-3-nya menang. Juara gitu. 1. Juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan juara 2. Iya. 2 cabang lomba, 2 ini ya cocok. Cabang lomba itu juara 1, satunya juara 2. Gitu. Baca puisi sama baca puisi dan mendongeng. Mendongeng lain lagi. Kalau baca puisi 3 kali, mendongeng 1 kali. Itu juara 3 kalau yang mendongeng. Ya, sama-sama kali itu. Gitu. Kalau dari SMA 4 sendiri berarti membimbing dulu ya? Membimbing dulu atau memang ini full skill dari Berlin? Jadi alhamdulillah juga saya bersyukur dan berterima kasih masuk di SMA 4 itu Kak, karena kalau misalkan kita mau ikut lomba itu biasa kalau diketahui lombanya 1 bulan sebelum, itu 1 bulan sebelumnya juga kita dibimbing untuk latihan. Itu alhamdulillah kita diberikan perhatian khusus sekali oleh sekolah untuk mengikuti lomba yang kita minati gitu Kak. Jadi luar biasa banget nih. SMA 4 luar biasa. Saya senang sekali di SMA 4. Love you. Kalau dari Ray sendiri? Untuk prestasinya itu ya atau kontribusi ke SMA 4 ya. Alhamdulillah sudah pernah bawa nama SMA 4. Membawa pulang piala gubernur, piala puisi gubernur, kemudian piala wali kota gubernur 17 Agustus 2021 itu bawa pulang piala wali kota. Kemudian lomba yang Berlin tadi juara 3 dongeng, saya di situ juara 3 puisi. Dan di situ alhamdulillah sudah dapat golden ticket untuk Fakultas Ilmu Budaya UHO. Saya berdua Berlin. Jadi sudah ada kursi. Ya, sudah ada kursi di FIB. Sudah ada kursi karena prestasi itu. Jadi juara 1 2 3 itu sudah langsung dapat. Iya, betul. Sudah diberikan ini. Kursi. Tapi memang kalian itu minatnya untuk lanjut ke Fakultas Ilmu Budaya kah? Tidak. Soalnya kalian ini soalnya begini. Kalian anak IPA, tertarik di sastra. Iya, jadi kan agak belok. Tapi enggak apa-apa, sambil menyelam minum air. Betul. Tapi kayaknya kalau misalkan untuk Berlin sendiri Fakultas Ilmu Budaya
masih belum ini Kak. Iya. Belum ada skill yang diminati di situ. Jadi mungkin masih memikirkan mau di mana, dan tentunya ke depannya akan lebih ingin di Poltekkes. Oh iya, sebenarnya kalau Fakultas Ilmu Budaya itu saya suka sebenarnya, senang, maksudnya seru lah belajar budaya. Tapi belum terlalu tertarik lah. Dan kan saya memang sudah dari dulu tembaknya itu mau Fakultas Kedokteran. Amin, doakan amin. Semoga Fakultas Kedokteran, amin. Ya saya memang tembakin di kedokteran. Kenapa kamu di kedokteran, Rey? Karena kedokteran itu adalah mantu idaman. Jadi sama jadi menantu idaman. Karena wajah tidak mendukung, setidaknya pekerjaan mendukung. Setidaknya jadi menantu idaman. Ya. Betul. Tapi kau Rey kayak Cindo Cila. Tapi Cino itu masih putih ke Sen Berlin. Oh begitu. Terus Cino itu masih ganteng-ganteng, saya tidak. Jadi kayak astagfirullahaladzim. Love yourself. Untuk OSIS SMA 4, OSIS SMA 4 sejauh ini, apakah kegiatan kalian itu mengganggu keseharian kalian di sekolah? Misalnya Berlin kan jadi ya di forum anak, terus Ray ada di OSIS jadi wakil OSIS, kan biasa anak OSIS itu sibuk-sibuk karena coba biasanya paling dijengkel guru karena suka izin pelajaran. izin. Itu kena mana lagi Ray ini? Betul. Bagaimana kalian maksudnya apakah itu terganggu menjadi kegiatan kalian itu menjadi pengganggu keseharian kalian di sekolah atau bagaimana? Kalau dari saya itu kalau mengganggunya sih tidak. Hanya memang ada beberapa saat-saat tertentu di mana kita itu memang meninggalkan pelajaran. Contohnya kayak beberapa hari yang lalu itu hari Sabtu ada sosialisasi 4 pilar dari DPR di SMA 4. Dan itu memang diminta seluruh pengurus OSIS. Dan itu memang ya apa boleh buat, kita meninggalkan pelajaran. Terus kalau rapat kerja atau rapat-rapat yang memang urgent yang harus dilaksanakan pada saat itu, jadi memang kita meninggalkan pelajaran. Tapi kalau dari saya itu tidak merasa ketinggalan pelajaran, karena setelah saya tidak masuk itu, hari itu juga saya menyusul pelajaran. Saya susul catatan-catatan dari teman, kumpul catatan bagaimana, terus minta dijelaskan kembali bagaimana dan sebagainya. Jadi saya tidak merasa bahwa meninggalkan pelajaran, tidak terganggu lah. Teman-temannya juga support ya kalau misalnya. Iya, betul. Ya, itu bagusnya sih Kak. Alhamdulillah Berlin juga ikut organisasi luar, organisasi dalam sekolah juga alhamdulillah tidak terganggu, tapi juga seperti Ray di waktu-waktu tertentu biasa kami dibutuhkan nih, apalagi saya sebagai ketuanya dibutuhkan banget, misalkan ada musrenbang provinsi, karena itu benar-benar kita langsung berhadapan dengan gubernur, kita mengaspirasikan suara kami apa yang menjadi kebutuhan anak pada saat itu memang penting dan sangat dibutuhkan. Akhirnya harus izin di sekolah dan alhamdulillah sekolah juga mengizinkan, proaktif kepada forum anak. Dan juga kalau untuk mengganggu waktu sekolah, kalau Ray kan dia langsung menyusul pada saat hari itu juga ya. Kalau Berlin beda. Kalau Berlin ikuti dulu pelajaran yang ada di sekolah situ. Nanti pulang baru Berlin tanya tadi pelajarannya apa. Terus Berlin biasanya cari di YouTube bagaimana penjelasannya. Soalnya kan pasti dijelasin ya pada guru kalau misalkan Berlin nggak ngerti. Kayak begitu sih Kak kurang lebih. Paling tidak sudah ada modul sekarang di YouTube, bagaimana di internet seperti itu. Tapi memang kira-kira ada dampak positif tidak kalian ikut organisasi di sekolah? Ada kalau ya. Saya itu sangat berdampak positif. Yang tadinya saya itu untuk sifat kepemimpinan saya itu masih boleh bilang agak kurang, tapi semenjak saya tergabung di OSIS ini banyak belajar itu banyak sekali pelajaran saya dapat, wawasan saya semakin luas, ilmu public speaking saya semakin bagus, terus saya bisa lebih tahu lagi bagaimana jadi seorang pemimpin dan bagaimana itu dipimpin. Jadi saya itu lebih mengerti lah. Pokoknya banyaklah saya dapat pelajaran selama di OSIS, pelajaran berorganisasi. Karena sebenarnya kan yang utama itu sebenarnya di sekolah bukan cuma pelajaran tulis saja. Kita betul. Untuk kedepannya itu bahkan sebenarnya kita butuh itu bagaimana implementasinya ke depan. Jadi saya rasa itu pelajaran penting, tapi kemampuan berorganisasi itu tidak kalah pentingnya juga. Jadi itulah kenapa saya merasa bahwa di OSIS ini saya banyak belajar begitu. Betul, dari saya mungkin begitu. Karena kalau di organisasi biasa ilmu di organisasi dan ilmu di sekolah itu berbeda. Iya, ada yang memang kita bisa dapat di pelajaran, ada memang yang khusus memang kita cuma dapat saat kita berorganisasi gitu. Betul mempraktikannya kayak Berlin ya Kak, di forum anak dapat ilmu etika birokrasi. Kalau misalkan pergi ke kantor, kan kita juga punya kantor nih. Wah, kita keren banget. Biasa kita harus pakai apa begitu supaya memang itu sudah kode etik dari kami.
dan juga bagaimana kita berbicara kepada para pejabat, stakeholder dan juga seluruh pihak-pihak terkait gitu. Jadi kalau misalkan berbicara di depan umum itu sudah ada yang namanya step by step kami diajarkan seperti itu. Dan juga seperti kayak berinteraksi dengan teman-teman. Kita juga diajarkan Kak bagaimana caranya dan juga bagaimana kita bisa menangani teman-teman kalau misalkan ada masalahnya gitu. Jadi alhamdulillah Berlin juga di forum anak sekaligus kayak psikolog. Nah juga sih, tapi bagaimana saja kalau kita merespon atau kita harus responsif dengan permasalahan teman-teman yang ada seperti itu. Terus sejauh ini organisasinya Berlin di luar sekolah. Nah, apakah organisasi di luar sekolah itu tidak mendapat tantangan dari sekolah atau memang didukung juga dari sekolah? Alhamdulillah didukung sekali Kak. Tapi biasa kalau guru-guru ya, alhamdulillah kayaknya kenal banget deh sama Berlin Kak guru-gurunya. Soalnya kalau misalkan Berlin guru-gurunya ketemu supportive. langsung, ini Berlin sibuk sekali forum anak terus bisa begitu. Oh iya. Jadi kalau Berlin juga biasa merasa kayak terus Pak selalu bisa pikirkan juga sekolah gitu. Karena memang kewajiban kita untuk belajar. Itu aja sih Kak. Oke. Saya mau tanya, kenapa kalian mau pilih bersekolah di SMA 4? Dulu SMP-nya di mana kalau boleh tahu? Saya SMP 5. Saya SMP 12. SMP 5 di Andunong. Dekat Pasaran Nuh itu. Ya. Ya SMP 5. Ya. SMP 12 di mana yo? Di Baruga. Lepo Baruga. Iya, Lepo Baruga. SMP 1 itu. Ya? SMP 1 itu. SMP 1 Baruga. SMP 1 Lusin. Betul banget. Betul. SMP 1 Lusin. SMP 12. SMP 12. Mungkin bisa diceritakan kemarin waktu kenapa bisa mau pilih SMA 4 untuk jadi sekolah. Berarti Jauh dari rumah tinggalnya ya? dari Di Andunong. Berlin, tinggal di Lepo. Lepo. Jauh sekali. Kenapa pilih SMA 4? Oke, siapa dulu nih, Ray? Mungkin karena memang sudah jadi unggulannya atau memang cita-citanya akan di SMA 4? Salah satu sih itu alasannya. Fun fact-nya dari SD Dari SD. sudah SMA 4. Oh, sudah. Ikrinnya ini SMA 4 karena kan bapak dulu alumni SMA Mandonga. SMA 4. SMA 4 dulu. Jadi dia kayak ikrinnya SMA 4. Iseng di SMA 4 dari SD coba bercita-cita di SMA 4 SMP. Namun kelas 9 pas SMP kelas 7 mulai ada terpatahkan untuk SMA 4 karena adanya teori zonasi rayon dulu. Oh iya. Iya, Udah betul, kayak betul. aduh kayaknya nggak bisa deh. Tapi saya ingat pesannya mama saya itu bilang begini, Ray, kalau Tuhan sudah berkehendak kamu di SMA 4 selalu akan ada jalannya. Nah, terus saya sempat patah hati. Sudah mau mendaftar di salah satu SMA yang dekat di rumah saya. Sudah terdaftar. Tapi pas H-3 penutupan, teman saya Greg, terima kasih Greg. Teman saya itu Greg langsung hubungi saya. Ray, cancel kok di SMA itu. Cepat kau masuk di SMA 4. Nilaimu mencukupi sekali. Kau urutan 13 ke 12 itu hari. Cepat kau mendaftar. Saat itu juga langsung cancel. Hubungi mama saya. Itu mama saya lagi di Kolaka. Saya cancel di SMA ini. Saya mau di SMA 4 ada jalanku. Oh iya silakan. Daftar. H-2 mendaftar, H-1 dan puji Tuhan lolos di SMA 4 jalur prestasi nilai. Alhamdulillah. Kalau misalkan Berlin tidak jauh beda dari Ray karena saya juga zonasi prestasi nilai. Alhamdulillah. Karena memang ya zona kita enggak cukup banget. Sangat-sangat jauh. Bukan rayonnya juga. Jadi awalnya itu kakak Berlin juga alumni SMA 4. Jadi termotivasi dari kakak Berlin. Karena kakaknya Berlin tuh orangnya cerdas banget kalau misalkan Berlin bilang. Jadi kalau misalkan ada tugas matematika, fisika, biasa langsung tanya sama kakak. Bilang kakak ini gimana gitu. Karena termotivasi dari itu Berlin juga mau masuk di SMA 4. Karena di SMA 4 juga dikasih tahu kakak bahwa akses untuk ke univ yang kita inginkan itu aksesnya gampang banget, mudah gitu. Kalau dari SMA 4, karena kan biasa ada univ yang memang ambil dari alumni-alumni ya, begitu Kak. Oh iya betul. Jadi Berlin mau masuk di SMA 4 dan juga alhamdulillah SMP Berlin mendukung banget Berlin masuk di SMA 4. Jadi kalau ada apa-apa Berlin selalu lapor, bilang Bu, saya belum mengerti nih pelajaran ini, mungkin bisa di up. Bagaimana backup begitu pelajaran Berlin supaya nanti bisa nilainya tercukupi. Nah alhamdulillah
SMP juga mendukung sekali Berlin untuk masuk di SMA 4 karena SMA 4 juga adalah SMA terfavorit di Sulawesi Tenggara gitu. Jadi kalau misalkan ada alumni SMP masuk di SMA 4 tentunya bangga juga dong pastinya. Alhamdulillah seperti itu Kak. Kalian ini hebat hebat ya. Maksudnya jarang itu ada anak-anak yang dari SD itu sudah, saya mau sekolah di situ. Iya ya, luar Kayaknya biasa ya itu cita-citanya. jalur bapak deh. Jalur bapak, karena bapak lu sering cerita waktu di SMA Mandonga dulu. Oh gitu. Iya dulu kan sama Mandunga betul banget. Berlin juga dari SMP sudah, Bu guru minta tolong kayak begitu mungkin ya. Bu guru minta tolong, saya mau masuk SMA 4 ini Bu, bantu-bantu seperti. Ceritanya juga plot twist sekali Kak. Ada Pak Guru itu yang kalau lihat Berlin kayak sini sekali begitu. Iya. Alhamdulillah Berlin perlihatkan kemampuan Berlin. Alhamdulillah langsung oh iya nah gitu. Dong wow luar biasa ya. Ya alhamdulillah Kak Berlin juga bersyukur menjadi diri Berlin sendiri gitu. Betul. Gitu. Oke, keren sekali ceritanya kalian ya selama masuk jadi anak SMA 4. Betul banget. Oke. Sejauh ini semenjak menjadi OSIS, kira-kira cerita yang paling berkesan apa yang kalian punya selama jadi anak OSIS di SMA 4? Oke, mungkin Kres dulu deh sebagai OSISnya ya. Pada saat Hari Kartini. Wah. Atau nama eventnya dulu kita itu Sementari, Semarak Peringatan Hari Kartini. Jadi itu cerita serunya seperti ini Kak. Jadi itu kan Hari Kartini 21 April. Ya, 21 April. Nah 20 kena hari Kamis itu 21 April. Nah tanggal 20 April itu hari Rabu. Di sini saya berpikir, hari Kamis fisika, matematika, kimia. Motivasinya apa gitu. caranya supaya saya tidak belajar? Aduh. Jangan diikuti kalau gini. Apa aja supaya tidak belajar? Saya berpikir, deh buat event Hari Kartini. Oke, langsung kerja bunyi di grup FIOSIS. Kita buat piano, begini masak. Kita buat grup, kita buat event Hari Kartini supaya kita bisa juga kembangkan potensi segala macam. Padahal tujuan bukan itu. Nah, sudah Formalitas, ya. setuju langsung. Saya dengan teman-teman FI menghadap ke pembina OSIS. Pembina OSIS langsung, oh iya, setuju. Masuk. Saat itu juga langsung kita ke kepala sekolah. Pak, kita mau begini. Sistematika acaranya seperti ini. Kepala sekolah langsung, kenapa enggak dari awal? Tapi enggak apa-apa. Teruskan. Saya kasih dana sekian juta. Cukup. Luar biasa. Saya bilang cukup Pak, oke jalankan. Dan sekian juta, oke. Kita lembur sampai jam ini pas puasa. Iya. Pas puasa pertama kita bukber. Pas bukber. Kita bukber sama-sama di sekolah. Terus lanjut sampai tengah malam. Lanjut lagi sampai pagi. Paginya itu ya sudah muka-muka lain nih. Mana ada yang lagi puasa, ada yang sudah kiri kanan, ada yang pasti pakai baju kaos. Kalian bermalam di sekolah itu? Tidak bermalam, tapi sama kayak bermalam, pulang subuh. Oh iya. Nah, terus jadi situ kayak bangga sekali karena persiapan H-1 dan ada juga beberapa oknum yang bilang, Josim laksanakan itu tidak akan berhasil. H-1 mustahil, dan bisa dilihat sampai media partner langsung yang datang. Betul sekali. Datang langsung wawancari kita, dan berhubung di situ itu saya sebagai ketua panitianya dan suatu kebanggaan besar juga untuk saya di situ. Tapi kegiatannya kalian apa waktu tanggal 21 itu? Nanti kegiatannya itu dijelaskan sama MC cantik kita. Oke, jadi sebelumnya memang saya berbangga banget di SMA 4 ini dan juga OSISnya tuh kece-kece banget Kak. Karena pada saat itu Berlin pun berpikir, ini OSIS makannya apa sih sampai buat kegiatan segila dan semenarik ini di H-1. Karena pada saat itu idenya di tanggal 20. Hari Kartini kan tanggal 21 ya. 21 April. Iya, tanggal 20 pada saat itu juga siang setelah pulang sekolah ya diberitahukan kepada seluruh kelas untuk menyiapkan teman-teman yang akan mengikuti event di Sementari ini. Dan juga tentunya saya merasa bangga karena judulnya menarik banget nih, Sementari, Semarak Hari Peringatan Hari Kartini. Itu luar biasa banget sih. Dan juga pada saat Hari Kartini itu eventnya adalah mereka fashion show. Itu khusus wanita ya, karena waktu itu kan Hari Kartini memang kami khususkan untuk wanita, bagaimana eksistensi mereka dan juga bagaimana mereka turut berperan andil di era 5.0 sekarang gitu. Bagaimana betul banget. Dan juga proses dari event tersebut adalah memilih
memilih apa nih Dar? Kartini milenial. Ya, saat Kartini itu. milenial. Jadi kan kalau Kartini zaman dulu kan masih gini. Ya. Nah, kalau misalkan kita beradaptasi di zaman sekarang, itu Kartini yang seperti apa begitu. Ya. Akhirnya terpilihlah beberapa orang yang alhamdulillah Langsung tentunya dibuat, langsung pemilihan hari itu juga. Wah. Dan itu jurinya langsung sekolah SMA Negeri 4 Kendari juga yang tentunya pro dengan kegiatan kita ya, dan alhamdulillah pada saat itu juga Berlin turut andil, walaupun Berlin sendiri bukan OSIS ya, tapi alhamdulillah dipercayakan untuk MC di hari itu. Dan alhamdulillah guru-guru juga sangat senang banget nih Iya, Berlin sangat MC. supportive. Dan alhamdulillah juga Berlin kembali kayaknya udah banyak ya kata-kata bangga, karena memang bangga banget kayaknya Rey ya. Saya turut apresiasi kepada OSIS karena punya pemikiran yang di luar dari seluruh anak-anak ya, mungkin luar biasa banget itu. Terima aja sih kasih Kak. atas Sementara ucapannya. iya, apalagi yang paling teringat itu adalah waktu saya lagi bicara tuh jadi MC, teringat oh iya ini nggak boleh minum, ini nggak bisa minum Karena lagi bulan puasa. puasa, betul. Masih ingat tidak pada saat pembacaan laporan ketua panitia? Dan itu laporannya bukan laporan ketua panitia, tapi laporan pada saat di gereja. Iya, itu yang kan itu lagi mendadak toh, buru-buru kayak laporan ketua panitia. Mana lapor ini sudah ambil map tarik, saya baca di depan, Muhammad doa Hindu apa itu san? Oke sudah, pengen saya begini baru bicara. Ya, jadi memang mengalir secara alurnya ya. Iya. Jadi kita memang alhamdulillah sudah berdedikasi. Wah, luar biasa nih Asik. kita nih. Seperti itu. Acaranya Kak. sukses. Alhamdulillah Sukses, sukses banget. 100%. Luar biasa. Jadi kepala sekolah juga alhamdulillah sangat proaktif, sangat mendukung OSIS dalam segala bentuk kegiatannya. Sehingga di bulan kemerdekaan ini kita dipercayakan kembali untuk mengurus event Event Agustus. 17 Agustus. Iya. Oh iya, 17 Agustus ini. Iya. Dan BTW ada yang spesial di 17 Agustus ini. Apa Apa tuh? Akan ada, ikan lagi tren sekarang Citayam Fashion Week. Iya, iya. Oh, SMA 4 tidak mau kalah. Iya. SMA 4 turun, SMA 4 Fashion Week. Asik. Di situ di Zebra Cross yang depan Oh, depan SMA 4 sekolah, itu. iya. Dan yang Fashion Week guru-gurunya. Oh. Iya. Dengan kostum-kostum yang nanti dilihat lah. Oh, oke. Jadi surprise nanti. Wah, luar Jadi biasa. guru-gurunya sudah diberitahu untuk ada acara itu atau belum? Sudah diberitahu, bahkan sudah persiapan, sudah Iya. heboh di ruang Malah guru. mungkin Oh, ruang iya, ibu guru juga minta buat ada lombanya Kak. Iya. Jadi kita Oh, mau begitu. dikalah dengan siswa juga, harus ikut andil juga nih. Jadi gurunya mau dapat juara juga ini. mau Mau dapat banget, suka mau dapat banget. piala juga. Dapat piala Siapa dari sih yang OSIS. gak suka hadiah? Iya, betul, Ya kan? betul. Gitu. Jadi nanti gurunya, tapi siswanya juga Fashion Week. Siswanya masih kita pikirkan. Oh, Tapi siswanya yang masih utama kan dipikirkan. guru karena Iya, iya. karena beda Iya begitu. betul, karena sejauh ini yang selalu fashion show begitu kalau Ya, misalkan yang dari show off itu. itu selalu siswa. Ya, siswa. Jadi mungkin sekarang ada terobosan baru ya. Jadi mau guru-guru nih yang akan berperan Ah, di pasti guru-gurunya event ini. di sekolah SMA 4 ini lagi siap-siap pasti. Betul. Ya. Ya, banget. betul. Tadi di ruang guru sudah heboh. Iya, kayaknya Sudah, mau pakai ada apa ini? Pakai apa ini? 17 Agustus kok pakai apa? Iya, Sudah kayaknya akan heboh. mau ada sewa penyewaan nih. Aduh. Kayaknya bagus ini ya, anak-anak OSIS dari SMA 4 dari kemarin-kemarin kan sudah sering buat event. Mungkin Betul. setelah lulus ada rencana untuk buat IO. Weh. Silakan Oke, menghubungi. jadi kalau kakak mau menikah silakan. Boleh. panggil Langsung hubungi nomor di bawah ini. Aduh. Ya, jadi jangan lupa menghubungi OSIS SMA 4. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi setelah kalian banyak berorganisasi di sekolah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, SMA 4 juga mungkin jadi tempat yang kalian inginkan, sekolah yang kalian kan Ray dari SD sudah mau masuk, Betul. Berlin dari SMP sudah mempersiapkan diri untuk masuk Betul di SMA sekali. 4. Jadi kira-kira apa harapan kalian untuk setelah lulus dan apa harapan kalian untuk sekolah kalian di SMA 4? Oke. Mungkin dari siapa? Dari Berlin dulu. Oh, Berlin saya. Berlin dulu. Oke. Untuk harapan dan pesan, berarti ini sekaligus ya, harapan dan pesan. Ya. Itu untuk adik-adik yang baru masuk di SMP, itu persiapkan diri kalian, tentunya jangan bermalas-malasan, karena di kelas 1, 2, dan 3 itu adalah suatu hal yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga di kelas 3 itu ada hasil atau output dari yang teman-teman kerjakan, dan akhirnya output dari 3 tahun ini teman-teman bisa pakai untuk masuk ke SMA yang kalian inginkan. Kayak Kak Berlin ingin masuk di SMA 4 nih, akhirnya alhamdulillah masuk. Dan kemudian di SMA 4 juga pada saat SMA jangan lupa untuk
selalu berjuang karena di SMA 4 juga orangnya tidak kalah luar biasanya. Jadi kita harus luar biasa dari yang terluar biasa. Seperti itu mungkin saja Kak. Okay. Kalau dari Ray? Kalau dari saya itu tidak jauh beda dengan Duan Kak Berlin bahwa persiapkan memang dari jauh-jauh hari, jangan mendadak. Terus untuk harapan saya, semoga pada saat lulus kami semua SMA 4 angkatan saya bisa lolos di universitas jurusan yang kita impikan. Bisa jadi orang yang sukses ke depannya. Pokoknya pesan saya buat adik-adikku yang di SMA 4, jaga terus nama baik SMA 4. Betul. Terus tingkatkan prestasimu, bawa nama SMA 4 yang sekarang ini kami belum bisa bawa sampai ke internasional. Harapan saya adik-adikku harus bisa membawa nama SMA 4 sampai ke tingkat internasional. Tapi kayaknya sudah sih di angkatan sebelumnya. Masih angkatan kita Betul. Kalau kelas 11 sudah ada. Kelas 11 sudah ada yang pernah bawa SMA 4 ke internasional. Alumni juga pernah. Tapi maka dari itu kalian juga harus punya ya di angkatan. Karena angkatanku internasional. tidak angkatan saya belum ada, maka angkatan kalian harus kalau ada di atas internasional kalian gitu. Berarti mendunia. Iya, pokoknya jaga terus SMA 4, jaga nama baiknya SMA 4. Kalau tidak bisa berprestasi, setidaknya jangan pernah menjatuhkan nama SMA 4. Betul. Mungkin itu saja. Oke. Teman-teman, kayaknya keren-keren sekali anak SMA 4 ini. Kayaknya untuk podcast kali ini kita tutup dulu. Iya, betul. Mungkin di kesempatan lain kita, kalau boleh, mungkin TLC kan ada kegiatan podcast. Nah, bolehlah nanti TLC datang main-main ke podcast ini untuk mau banget bekerja sama. Alhamdulillah dibuka lowongan. Jadi untuk kedepannya semoga saya harap di anak-anak SMA 4 itu selalu memberikan prestasi yang terbaik, selalu melakukan yang terbaik, dan untuk SMA 4 selalu jaya. Amin. Kalau SMA 4 ada slogannya kah? Ada nggak sih SMA 4? SMA 4 bertakwa beriman pijakan. Bertakwa beriman pijakan. Oke. Terima kasih untuk Ray dan Berlin. Terima kasih juga Kak. Terima kasih kembali. Semoga sehat selalu. Amin. Organisasinya lancar, sekolahnya lancar. Semoga lulus dengan yang sesuai diinginkan. Amin. Oke, amin. Kami tutup podcast With Sultra. Terima kasih. Dadah. Dadah.